Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai survei awal karakter industri, bidang, organisasi yang akan diaudit. Anggotanya sendiri, yang pertama saya sendiri Cut Alia Safira, lalu ada Kiki Ayuandani, lalu ada Farisa Rizky Putri. Pada topik pertama, karakter industri, bidang, organisasi, sektor publik. Pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang karakter industri, bidang, organisasi, sektor publik harus dimiliki oleh auditor. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup akan karakter industri, bidang, organisasi, maka dengan sendirinya auditor akan dapat dengan mudah memahami peristiwa-peristiwa, transaksi, dan praktik-praktik yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan organisasi sektor publik. Auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai karakter industri, bidang. Yang pertama, mengembangkan harapan atas laporan keuangan. Mengembangkan harapan atas laporan keuangan atau developing expectation of financial statement itu melibatkan penggunaan pengetahuan tentang kinerja bisnis untuk mengembangkan harapan atas jumlah yang diperoleh dalam laporan keuangan, agar hal tersebut dapat melaporkan secara tepat kondisi keuangan organisasi sektor publik. Jadi para auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar auditing yang berlaku umum, tapi juga harus memiliki tingkat ketajaman bisnis yang tinggi. Yang kedua itu ada pengaruh industri terhadap sistem informasi, di mana auditor harus memahami implikasi pekerjaan audit apabila sistem informasi dan pengendalian internal perusahaan atau organisasi sektor publik berbeda dari praktik pada umumnya. Contoh, apabila sebuah entitas menggunakan secara luas pertukaran data elektronik, auditor harus meningkatkan kemampuan personel yang ditugaskan dengan spesialisasi komputer. Yang ketiga, mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi. Banyak elemen dalam laporan keuangan mencakup estimasi akuntansi yang berkaitan dengan kinerja bisnis atau aktivitas organisasi sektor publik. Banyak aspek penting dalam laporan keuangan seperti penilaian penyisian piutang tak tertagih, keuangan persediaan, atau cadangan garansi, di mana seringkali menggunakan pertimbangan profesional. Pemahaman auditor mengenai praktik yang ada di organisasi sektor publik akan menjadi suatu dasar untuk menilai kelayakan penyajian klien dan membuat pertimbangan profesional yang bermutu tinggi atas laporan keuangan. Yang keempat itu ada dasar untuk jasa bernilai tambah. Beberapa anggota tim audit biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang signifikan dalam melaksanakan audit di sektor publik, serta memahami sumber daya dan proses ini yang diperlukan agar organisasi dapat berperan dengan baik, di mana pemahaman ini sangat membantu dalam menilai kelayakan suatu laporan keuangan. Survei awal adalah untuk memperoleh sebuah informasi dan gambaran umum auditan. Dari survei awal ini, auditor akan berupaya memperoleh informasi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang akan diaudit, terutama berkualitas dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen organisasi, serta kebijakan standar dan prosedur kerja, di mana informasi mengenai ketiga hal tersebut dapat membantu auditor dalam menentukan langkah perencanaan audit berikutnya, yaitu yang pertama menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk hal-hal yang bersifat material. Yang ketiga, mendesain langkah-langkah efisien dan menghindari kesalahan. Objek survei awal. Agar proses audit menjadi suatu bagian yang dapat dipahami, suatu definisi atas objek audit sektor publik diperlukan, di mana aspek yang menjadi objek survei awal dari klien dapat berupa bidang usaha klien, status hukum perusahaan, kebijakan akuntansi, neraca kooperatif dan perbandingan penjualan, laba rugi tahun lalu dan sekarang, kontak klien, permasalahan akuntansi, audit perpajakan yang ada di lapangan. Aspek-aspek dari klien tersebut dapat menjadi objek survei awal
tim audit guna memperoleh informasi dan gambaran umum. Selanjutnya ada manajemen atau pengelolaan organisasi, tujuan manajemen dan sumber daya organisasi. Yang kedua, pelayanan yang diberikan pada masyarakat atau publik. Yang ketiga, proses inti dari siklus operasional organisasi. Yang keempat, bagaimana suatu proses inti menghasilkan pertumbuhan, realisasi anggaran dan arus kas. Terakhir, keputusan investasi dan pembiayaan organisasi. Selanjutnya terdapat kertas kerja survei awal. Kertas kerja ini digunakan sebagai alat bantu bagi auditor saat melakukan persiapan survei, merekam semua informasi yang dikumpulkan dan menyiapkan pengelolaan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Kertas kerja survei awal ini dibuat untuk memuat informasi tentang rencana kerja auditor seperti berikut. Nama staf, di dalam nama staf itu ada nama partner, manager, supervisor, senior, junior. Yang kedua, waktu pemeriksaan. Informasi yang berkaitan dengan waktu pemeriksaan yang disajikan dalam kertas kerja survei awal dapat berupa waktu dimulainya pemeriksaan, lama waktu pemeriksaan, deadline-nya, dan laporan anggaran. Anggaran ini misalnya jumlah jam kerja dan biaya audit. Yang ketiga, jenis jasa yang diberikan general audit, special audit, bantuan administrasi, menyusun neraca atau laba rugi, dan perpajakan. Yang keempat, bantuan yang dapat diberikan klien untuk mengisi formulir konfirmasi piutang, membuat schedule, jadwal kegiatan. Di dalam jadwal kegiatan ini termasuk jadwal kerja per bulannya, siapa yang mengerjakan, berapa jam waktu yang dibutuhkan. Yang keenam, bagian penutup. Pada bagian akhir ini perlu dicantumkan, dibuat oleh, direview oleh, dan disetujui oleh. Harus disetujui biasanya oleh mitra. Selanjutnya, regulasi yang berkaitan dengan survei awal karakter industri saat pelaksanaan audit adalah regulasi tentang sistem audit dan kebijakan audit. Regulasi tentang sistem audit akan memperjelas nama-nama yang akan melakukan survei awal atau pemeriksaan awal terhadap entitas. Sedangkan regulasi tentang kebijakan audit akan berkaitan dengan lingkup survei awal yang akan dilakukan berdasarkan kebijakan audit tersebut. Selanjutnya, terdapat dokumen pelaporan dan perencanaan dari organisasi yang akan diaudit. Berbagai informasi keuangan, sumber daya yang tersedia, potensi, aktivitas operasi, prosedur, kebijakan, dan permasalahan organisasi sektor publik yang akan diaudit dapat diperoleh atau terungkap dari dokumen pelaporan dan perencanaan dari organisasi yang bersangkutan. Dokumen yang perlu dikumpulkan agar tim audit dapat memperoleh informasi yang dapat menggambarkan lengkap mengenai kondisi organisasi yang akan diaudit, antara lain laporan keuangan dan kinerja tahun yang akan diaudit dan tahun sebelumnya. Yang kedua, laporan audit tahun lalu. Yang ketiga, kertas kerja audit tahun sebelumnya. Yang keempat, dokumen sistem akuntansi dan kebijakan akuntansinya. Selanjutnya, dokumen sumber daya yang tersedia bagi publik sektor organisasi. Lalu, dokumen perencanaan organisasi untuk tahun sebelum, saat, dan setelah audit dilakukan. Selanjutnya, dokumen publikasi lain yang dikeluarkan organisasi seperti buku teks dan majalah organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, informasi yang digunakan ialah sumber daya yang tersedia, potensi, prosedur, permasalahan sektor publik. Lalu ada laporan industri atau bidang organisasi yang akan diaudit, yaitu laporan industri atau bidang organisasi yang diaudit merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi tim auditor dalam rangka memperoleh gambaran dan pemahaman yang utuh mengenai kondisi organisasi yang sesungguhnya. Tim auditor sebisa mungkin memperoleh
laporan yang diterbitkan oleh organisasi yang akan diaudit, baik itu laporan keuangan, kinerja, ataupun bentuk laporan khusus organisasi yang lainnya yang berhubungan dengan tujuan audit. Sistem pelaksanaan survei awal, karakter industri, bidang organisasi sektor publik. Survei pendahuluan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara rinci mengenai bagian atau fungsi yang akan diaudit dengan tujuan untuk yang pertama, lebih memahami aktivitas klien, yang kedua, mengidentifikasi area atau bidang yang memerlukan penekanan khusus dalam audit, yang ketiga, memperoleh informasi awal sebagai bahan untuk melaksanakan pekerjaan lapangan, yang keempat, menentukan apakah perlu melakukan audit lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat kegiatan pokok atau langkah survei pendahuluan. Yang pertama, terdapat penyelidikan awal yang meliputi kegiatan review atas kertas kerja, audit terdahulu, temuan audit sebelumnya, dan lain-lain. Kedua, pertemuan dengan manajemen klien. Kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menyampaikan informasi bagaimana audit akan dilaksanakan. Yang kedua, mendapat jawaban dalam bentuk kerjasama dan yang lainnya. Yang ketiga, penalaan atas dokumen terbuka yang ada pada klien. Dalam hal ini, auditor harus mempelajari dokumen yang mendeskripsikan kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Yang keempat, terdapat observasi yang terdiri dari pengamatan lapangan, review atas kegiatan tertentu secara langsung dari awal dan akhir. Yang kelima, penyiapan bagan arus. Kegiatan ini merupakan langkah yang penting untuk mendeskripsikan klien secara komprehensif dalam bentuk analisis visual. Yang keenam, review analitis. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio dan kecenderungan atas data keuangan dan membandingkannya dengan data periode selanjutnya. Ketujuh, pembuatan laporan atau risalah survei. Laporan ini berisi mengenai informasi yang menunjukkan identifikasi, di mana terdapat persoalan atau masalah yang harus ditindaklanjuti, informasi mengenai temuan audit yang dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, terdapat siklus pelaksanaan survei awal karakter industri, bidang organisasi sektor publik. Pertama, persiapan instrumen survei. Pada tahapan ini, tim audit mempersiapkan berbagai perlengkapan dan peralatan. Jenis informasi yang diinginkan diperoleh dari kegiatan survei, teknik survei, dan personil yang bertugas melakukan survei. Kedua, pertemuan dengan organisasi yang akan diaudit, yang bertujuan memperkenalkan anggota tim, menyampaikan ringkasan metode dan prosedur, menegaskan hubungan formal antar tim, dan mengkonfirmasi jadwal pertemuan dan penutup audit, mengklarifikasi setiap rencana audit. Ketiga, pelaksanaan survei. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan survei ini yaitu mengumpulkan informasi yang relevan, identifikasi potensi kelemahan, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, terdapat teknik pelaksanaan survei awal karakter industri, bidang organisasi sektor publik. Pertama, ada wawancara. Wawancara terdapat dua jenis, wawancara tatap muka, di mana komunikasi langsung. Auditor ada dalam kondisi bertatap muka dan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan responden atau pihak terkait pada organisasi yang diaudit, di mana wawancara ini terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan seperti yang ada pada PPT ini. Selanjutnya, wawancara melalui telepon, yang merupakan metode pengumpulan data di mana pertanyaan auditor dan jawaban responden disampaikan melalui telepon. Hasil pengumpulan data metode ini sama dengan hasil wawancara tatap muka. Terdapat juga keunggulan dan kelemahannya pada PPT yang ada di sini. Selanjutnya, terdapat kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data primer di mana pertanyaan dari auditor dan jawaban responden disampaikan melalui tulisan. Kuesioner ini dapat didistribusikan kepada responden dengan diantar langsung, dikirim melalui pos, atau juga surat elektronik. Di sini juga terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan yang ada di PPT. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.